almost unimaginable. Two powerful earthquakes struck Turkey and neighboring Syria. Evet, bina yıkılıyor şu anda. Bir bina daha yıkıldı, evet, yan tarafında. Arama kurtarma ekipleri. Ini adalah gambar ruas jalan utama yang menghubungkan Hatay, Turki dengan Aleppo, Suriah. Dapat kami sampaikan hingga dengan saat ini Yogi dan juga pemirsa sudah ditemukan ada lebih dari 38.000 masyarakat Turki tewas dari diperkirakan 100.000. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu, Pak? Boleh, nama kita Muntaran Haji Abdullah. Sekarang mukim Lampu, kemukiman Lampu. Nama saya Siti Hajar dari Jakarta. Tinggalnya di sini. Asalnya dari sini? Asal asli di sini. Sebelum tsunami dan setelah tsunami? Sebelum tsunami memang kita asli di sini, sesudah tsunami pun kita masih di sini. Saat tsunami terjadi, Ibu di sini? Jakarta. Di Jakarta. Bagaimana pandangan Ibu ketika mendengar bencana ini terjadi? Terkejut ya, karena emang dulu kan kami sempat tinggal sini. Cuma konflik kami pindah lagi. Jadi keluarga emang udah nggak ada lagi. Ya, setelah itu apa Ibu datang kembali? Iya, kami emang dibawa sama suami ke sini. Menurut pengetahuan Bapak, mengapa Turki memilih tempat ini dijadikan diberikan bantuan? Karena mungkin Turki ini telah melihat masjid yang masih kokoh. Karena ini masjid yang masih kokoh, yang masih tinggal cuma ini. Kemudian mereka membantunya bukan setengah-setengah. Dia menjanjikan itu bantu semua. Insya Allah yang dikatakan mereka semua dia bantu memang tercapai. Memang dia semua yang bantu. Hal apa yang menarik, Pak, selama renovasi masjid terjadi dan bagaimana kedatangan Turki pada saat itu? Kalau kita lihat kedatangan Turki, memang benar-benar kampung Lampu ini seolah-olah memang kampung dia sendiri. Semua yang rusak diperbaiki, ada yang ditambah seperti bangunan, bangunan masjid, apa yang ada. Malah semuanya dibantu, ada yang masyarakat pun ada yang dibantu. Dan dibantu masalah pengajian anak-anak nanti dibiayai waktu itu buat. Jadi menurut Ibu bagaimana kesan Ibu setelah datang di kampung Turki ini menjadi pendatang?
ya perubahannya praktis udah lebih bagus lagi. Pada saat itu ada berapa rumah yang dibangun, Pak? Sekitar sebenarnya yang nyampe ke sini 1.000 kakak, karena kami sampai waktu itu belum adanya 1.000 kakak, kan tidak ada orang yang mendaftar. Sekarang sekitar 700 yang memang di sini dia. Luas ya, 700-an rumah dikata bapaknya. Kalau di arsipnya itu dari 700 berapa rumah itu ada sekitar 38 tuh yang nggak ada penerimanya. Penelusuran kampung Turki Bitay. Wah, ini udah mulai nih, ya kan? Ini udah mulai perkampungan nih, ada bulan sabit merahnya. Kita ke pemakamannya dulu ya kali ya. Mungkin karena ini nggak sehabis lampu ya, jadi rumahnya berjarak-jarak ya. Iya, kayaknya ini pemakamannya. Sebelumnya perkenalan diri terlebih dulu. Oh ya, nama saya Rahmat Yuliadi Nasir. Saya yang jaga Masjid Turki ini. Asalnya dari mana, Pak? Kalau saya lahir di Sabang, tapi kalau ibu dan kakek dulu memang dari sini, di Bitay ini dulu rumah panggung di sini, kakek di sini kan. Kalau kuburan kakek di Kubur Putih itu, nenek di situ. Sudah berapa lama, Pak, menjaga masjid ini? Sejak 2013. Waktu masa Sultan Alaeddin Mughayasa, Raja Aceh pertama, kan Aceh ini kan dikurangin oleh Portugis. Iya. Nah, jadi karena peralatan serba tidak cukup, jadi pemerintah Aceh Sultan Salah Alaeddin Mughayasa akan menyuruh pasukannya untuk ke Turki minta bantuan. Iya. Itu Sultan Selim. Iya, Sultan Selim ya. Ya, nah. Jadi dikirimlah 50 pasukan Aceh ke sana dengan catatan membawa rempah-rempah. Karena dulu Aceh diakui merica ya, lada ya. Iya, lada. Lada lah. Jadi pernah dengar Lada Secupa. Iya. Dari situlah asal mulanya. Yang kita ketahui hubungan Turki dan Aceh ini sudah lama, biar hubungan lamanya. Iya. Bagaimana hubungan awal mulanya? Hubungan Turki dan Aceh itu terbentuk? Ya, sebenarnya hubungan Turki dan Aceh itu sudah berlangsung dalam kurun waktu cukup lama seperti disebutkan tadi. Ini tidak terlepas dari upaya penyebaran Islam sebenarnya. Jadi kalau kita melihat dalam upaya penyebaran Islam, ini sudah abad ke-13 sudah ada orang-orang Turki yang datang ke sini. Kemudian
perkembangan berikutnya itu adalah dalam rangka menjalin persaudaraan antara sesama Islam dalam rangka menghadapi tantangan seperti menghadapi Portugis di Malaka. Jadi hubungannya nanti akan lebih kental lagi. Jadi kita ingin melihat apakah dari hubungan pertama atau hubungan berikutnya. Hubungan antara Aceh dan Turki, faktor apa yang sebenarnya yang membuat kedua ini sangat merasa dekat dan tetap harus mempertahankan dan memperkuat hubungannya sampai sekarang? Ya, yang pertama seperti sudah saya sebutkan tadi adalah hubungan ukhuwah Islamiyah. Sehingga ketika orang Turki datang membawa ajaran ke sini, malah mereka ada yang berpuasa di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, karena tekanan dari berbagai bangsa asing, terutama Portugis, maka hubungan ini lebih meningkat lagi. Jadi terutama pada masa Al-Kahar misalnya, ini ada utusan-utusan yang dikirim ke sana untuk meminta bantuan. Maka lahirlah berbagai cerita seperti cerita Lada Situpa misalnya. Ini adalah dalam rangka kerjasama mempertahankan Islam pada masa ini. Kemudian yang menjaga supaya hubungan ini bisa langgeng secara baik dengan memanfaatkan jalur-jalur perdagangan, sehingga Aceh juga menjadi sekutu dari Turki sehingga kedudukannya lebih kuat dalam perdagangan internasional. Jadi hubungannya bukan hanya hubungan dalam bidang agama saja, tapi meningkat di dalam bidang perdagangan dan juga dalam bidang politik, sehingga Aceh juga pernah mengirim utusan ke Turki. Demikian juga sebaliknya, Turki pernah mengirim utusan ke Aceh, termasuk mengirim tenaga-tenaga ahli, termasuk ada pakar-pakar yang bisa membuat persenjataannya. Tengah lautan diantem ombak, pecahlah kapal itu. Informasi yang 50 orang itu selamat tidak selamat kita kurang tahu lah ya. Cuman di antara beliau tuh sempat mengambil segenggam lada. Dari lada itulah menghadap ke Sultan Selim. Nah, jadi dari Sultan Selim dan kan terharu, dikirimlah 300 pasukan khusus, pasukan terlatih ke Aceh ini 300 orang. Inilah kapalnya. Ini kapal Turkinya, Pak. Ya, katakan Meriam itu ini Meriamnya. Oh, 4 meriam ini, Pak ya? Inilah meriamnya. Nah ini Sultan Aceh minta bantuan ke Turki, Sultan Alauddin Al-Kahar. Nah itu berhubungan dengan Sultan Selim II. Itu inilah bentuk meriamnya. Ini kan anaknya. Ya, ini yang bawah itu memang bentuknya kayak gitu atau pecah itu, Pak? Inilah yang sudah rusak. arsip pada tanggal 21 September 1567. Ini yang tadi Bapak bilang Turki mengirim ini ya Pak, pasukan perang, 15 kapal perang. Ini bahasa Turkinya. Ini suratnya dalam bahasa Turki ya. Ada satu perkampungan yang namanya Bitai. Ini bagi orang Aceh itu dianggap sesuatu yang disakralkan. Ada beberapa orang yang datang ke sana. Ya sebenarnya ini makam. Apakah ini makam dari penyebar Islam? Tapi sejauh yang saya ketahui, kenapa misalnya ada nama Bitai? Jadi salah seorang ulama yang datang
dalam rangka penyebaran Islam ke sini itu adalah berasal dari Turki dan Suriah dengan asal keturunan dari Yerusalem atau Baitul Maqdis, sehingga orang Aceh menyebutnya Baital. Baitul dari Baitul menjadi Baital, sehingga akhirnya orang Aceh menyebut Bitai. Jadi perubahan lidah orang Aceh, jadi disebutlah Bitai. Ketika ulama tersebut memakamkan di sana, maka disebutlah ya pemakaman Bitai. Dan sekarang menjadi sebuah perkampungan Turki, di mana di sana banyak terdapat makam-makam keturunan orang-orang Turki lainnya. Jadi orang dulu pergi aja sini. Ini ada sejarah Kuruneng nih ya. Kuruneng ini apa? Jalur perdagangan. Jalur perdagangan. Iya. Internasional lah ya Aceh. Internasional. Jadi banyak negara-negara lain untuk Indonesia ini menjajah, tujuannya rempah, karena rempah di Aceh di Indonesia khususnya Aceh kan sangat bagus. Makanya orang itu mau menjajah sini. Waktu itu Portugis Pak ya? Ya, waktu itu Portugis. Jadi hubungan ini juga termasuk hubungan kemiliteran. Ketika Turki mengirim perlengkapan perang, juga diikuti oleh militer, prajurit-prajurit yang dikirim untuk membantu Aceh dalam rangka menyerang Portugis di Malaka. Selain pemakaman Bita yang menjadi bukti sejarah adanya hubungan Turki dan Aceh, apakah ada bukti-bukti lainnya di Aceh? Ya, bukti-bukti lainnya tentu ya semangat keislaman, semangat perjuangan. Karena Aceh dulu kan pernah membentuk ya satu ikatan daripada orang-orang Muslim yang khususnya untuk membela Islam, menghancurkan Portugis, sehingga ya kekuatan-kekuatan ini itu terjalin juga dalam catatan sejarah, sehingga ada surat menyurat yang terjadi antara Aceh dan Turki. Ini bisa dilihat dari peninggalan manuskrip yang ada, baik di Turki ataupun di Aceh sendiri masih ada yang menunjukkan hubungan. Jadi bukan hanya hubungan dalam daya material, imaterial, tapi juga dalam tulisan-tulisan. Ini masih sangat penting untuk dikaji lebih lanjut, karena tidak semuanya sudah diperlihatkan, tapi ada sebagian yang masih belum dilacak keberadaannya. Lebih nggak sanggup lihat saya anak-anak tuh. Ya, banyak yang kejebak anak-anak. Itulah pas kejadian itu malamnya saya berapa tuh? 4, kemudian sebulan. Karena lampu kita besar kali, kita mendapatkan misalnya usaha kita besar kali. Sedangkan pendapatan masyarakat kita lihat kan bambu berapa, tapi kan kalau standar kita minta mau tak mau orang pasti kasih, karena memikirkan udah dalam 18 tahun kita memanfaatkan hasil dia. Kontribusi apa yang masyarakat berikan di saat Turki ini menghadapi musibah? Yang pertama kami mengambil langkah yang pertama, kami membuat musyawarah bersama orang tua bahwa kami mengambil kesimpulan bahwa semua penduduk yang ada di Lampu, kami menyumbang, membantu dana, kemudian menggalang dana, baik yang ada di rumah, di penjualan, semua kami membantu. Sedikit Pak doa untuk orang Turki yang terkena musibah. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami atas nama warga Bitai atau Kampung Turki mengucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya kepada masyarakat Turki yang terkena gempa pada hari Senin 6 Februari 2023 sebesar 7,8 magnitudo. Semoga sabar
menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa yang langsung kami akan berdoa bersama pada malam Sabtu yang akan datang ini. Seluruh masyarakat Lampung kami undang. Baik yang berjualan, ada warung yang jualan, kami usahakan tutup semua supaya kami berdoa untuk mereka yang telah membantu kita duluan. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Saya doakan supaya lebih tabah lagi. Aduh, nggak bisa lagi. Karena pernah ini juga lebih itulah kuat lagi, tambah semangat lagi. Itu aja. Yang jelas bahwa semua yang telah berlalu itu menjadi renungan, menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa hubungan yang baik harus tetap dipelihara, ya, sampai kapanpun itu harus dijaga secara baik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saudara-saudara kita yang dilanda musibah gempa di Turki supaya diberikan ketabahan bagi saudara-saudara yang ditinggalkannya, dan kepada arwah saudara-saudara kita yang ada di sana diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita yang masih hidup dapat mengambil pelajaran sehingga menjadi renungan bagi kita